Halo sahabat rumah belajar, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Nah, sahabat, kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA tentang penggolongan darah sistem ABO. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, untuk membantu kita atau memudahkan kita dalam memahami materi ini, maka di video kali ini pembahasannya akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, dasar penggolongan sistem ABO. Yang kedua, tipe-tipe golongan darah pada sistem ABO. Yang ketiga, pengaruh golongan darah orang tua kepada anak. Dan yang terakhir, transfusi darah. Oke? Mari kita bahas satu per satu. Bagian pertama dari pembahasan materi kita. Dasar penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ini didasarkan pada ada tidaknya antigen dan antibodi pada tubuh. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Pada permukaan sel darah merah atau eritrosit terdapat antigen A dan antigen B. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh sistem imunitas atau sistem kekebalan yang berfungsi untuk mengenali partikel asing yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai untuk sel. Pada plasma darah terdapat antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Sebelumnya, kita sudah bahas dasar penggolongan darah sistem ABO. Nah, sekarang kita akan bahas tipe-tipe golongan darah sistem ABO. Tipe golongan darah sistem ABO terdiri dari golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pada pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa dasar penggolongan darah sistem ABO ini dilihat dari ada tidaknya antigen dan antibodi pada tubuh atau pada eritrosit. Nah, kita akan lihat antigen dan antibodi apa saja yang dimiliki oleh keempat golongan darah ini. Seseorang dikatakan bergolongan darah A jika pada eritrosit memiliki antigen A dan pada plasma darah terdapat antibodi anti-B. Untuk golongan darah B, jika pada eritrosit terdapat antigen B dan pada plasma darah terdapat antibodi anti-A. Selanjutnya, orang yang bergolongan darah AB jika pada eritrosit terdapat kedua antigen, yaitu anti-A dan anti-B. Tetapi pada plasma darah tidak terdapat antibodi anti-A maupun antibodi anti-B. Berbeda dengan golongan darah sebelumnya, untuk orang yang bergolongan darah O, pada eritrositnya tidak terdapat antigen A maupun antigen B. Tetapi pada plasma darah terdapat kedua antibodi, yaitu antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Sahabat, kita sudah selesaikan 3 bagian dari pembahasan kita. Mulai dari dasar penggolongan darah sistem ABO, 4 tipe golongan darah sistem ABO, dan juga kita bahas antigen dan antibodi yang dimiliki oleh keempat golongan darah tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas
bagaimana pengaruh golongan darah orang tua terhadap golongan darah anak mereka. Yuk kita lihat. Perlu dipahami bahwa golongan darah sistem ABO ini bersifat genetis atau dapat diwariskan dari orang tua kepada anak mereka. Jadi, setiap orang tua mewariskan salah satu alel kepada anak mereka. Bisa alel A, alel B, maupun alel O. Tergantung golongan darah orang tuanya apa. Namun, ingat satu hal, bahwa tidak semua golongan darah anak akan sama persis dengan golongan darah ayah atau ibu mereka. Karena ada perpaduan golongan darah yang kemudian menimbulkan atau menghasilkan jenis yang berbeda atau jenis golongan darah yang berbeda. Pasangan orang tua bergolongan darah A belum tentu semuanya bergolongan darah A. Kemungkinan anak mereka bergolongan darah A atau O. Kenapa demikian? Karena golongan darah A bergenotip AA dan AO. Pun pasangan orang tua bergolongan darah B, belum tentu anak mereka bergolongan darah B. Kemungkinan bergolongan darah B atau O, karena golongan darah B bergenotip BB dan BO. Untuk pasangan golongan darah AB, kemungkinan golongan darah anak mereka adalah AB, A, dan B. Genotipnya AB. Yang berbeda adalah dari ketiga golongan sebelumnya, pasangan golongan darah O 100% golongan darah anak mereka sama karena genotipnya adalah OO. Transfusi darah adalah prosedur penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Apa sih? Kenapa harus dilakukan proses transfusi darah? Jadi gini, transfusi darah ini berhubungan dengan kondisi medis tertentu. Misalnya untuk membantu orang yang kehilangan darah dalam jumlah banyak untuk keperluan operasi, atau untuk membantu orang yang sel tubuhnya tidak dapat menghasilkan sel darah merah. Sebelum transfusi darah, pasien akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan cek golongan darah berdasarkan golongan darah A, B, AB, atau O. Setelah golongan darah sesuai, akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan mencocokkan golongan darah yang diambil dari pendonor dengan golongan darah penerima atau resipien. Ini dinamakan dengan cross match. Pada saat cross match, tidak hanya mencocokkan kembali golongan darah pendonor dengan resipien, namun juga dilihat munculnya antibodi yang kemungkinan dapat menyerang sel darah pendonor dan membahayakan tubuh si penerima. Dahulu, golongan darah O dikatakan sebagai donor universal dan golongan darah AB adalah resipien universal. Ternyata itu menyesatkan, karena hasil penelitian terakhir banyak sekali antigen dalam tubuh kita. Maka, kecocokan golongan darah sangat diperhatikan saat transfusi darah. Donor bergolongan darah A hanya untuk resipien golongan darah A. Donor golongan darah B hanya untuk resipien golongan darah B, dan seterusnya. Karena jika pendonor dan resipien golongan darahnya berbeda atau mislink, maka akan terjadi aglutinasi yang menyebabkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Ini berakibat fatal bagi tubuh. Sahabat, demikian pembahasan kita tentang materi penggolongan darah sistem ABO. Semoga bermanfaat. Nah, untuk menambah pemahaman kalian atau wawasan kalian tentang materi ini, silakan kunjungi rumah belajar di belajar.kemdikbud